Hai semuanya, kali ini kita bahas untuk eh, pengoperasian kamera. Untuk indikator pengetahuannya itu adalah metode prosedur pengoperasian kamera. Jadi kita harus memahami beberapa segitiga exposure. Untuk tujuan pembelajarannya, dari hasil pembelajaran ini kita bisa menerapkan segitiga exposure pada karya-karya kita selanjutnya. Jadi tolong diperhatikan untuk video untuk materi segitiga exposure. Oke, pertama kita akan membahas apa sih segitiga exposure itu. Segitiga exposure ini digunakan untuk tiga elemen dasar dari exposure, yaitu ada aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, masing-masing elemen ini saling terkait dalam mempengaruhi cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera untuk merekam foto, di mana disebut dengan exposure. Perubahan yang terjadi pada salah satu elemen exposure akan berdampak pada perubahan elemen yang lainnya. Nah, ini berarti bahwa Anda tidak bisa hanya mengatur satu elemen saja, tapi perlu melibatkan elemen lain dalam membentuk sebuah exposure. Jadi, untuk shutter speed sendiri, uh, yang disebut dengan shutter atau rana itu adalah sebuah tirai di depan sensor kamera, sedangkan speed itu ada kecepatan. Jadi shutter speed ini adalah lamanya waktu shutter atau rana pada kamera terbuka atau lamanya sensor pada kamera melihat objek yang akan difoto. Nah, shutter speed lambat berarti rana akan terbuka lebih lama atau cahaya yang masuk lebih banyak. Lalu sedangkan shutter speed tinggi itu artinya rana terbuka sangat cepat hingga cahaya yang masuk ke sensor akan lebih sedikit. Biasanya digunakan untuk membekukan gerakan. Semakin cepat objek yang ingin dibekukan, maka makin tinggi juga pengaturan shutter speed-nya. Oke, cahaya yang masuk untuk settingan ini disetting untuk 1/4. Jadi cahaya yang masuk tuh banyak, jadi terlihat putih semua. Lalu disetting lagi untuk 2, jadi cahaya yang masuk dikit, jadi terlihat gelap. Oke, di sini lagi kita disetting untuk shutter speednya 1/25. Jadi yang ini 1/6. Lalu di sini di setting itu shutter speednya sampai 8 ya. Jadi hasilnya terlihat seperti ini. Lalu ini disetting dengan shutter priority. Jadi di sini settingannya dibuat sampai 8000. Nanti hasil fotonya seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi untuk aperture itu dapat didefinisikan sebagai bukaan pada lensa yang dilewati cahaya yang masuk ke dalam kamera gitu. Jadi cara kerjanya saat kita bergerak di antara lingkungan yang terang dan gelap, iris mata kita akan mengembang atau mengecil, mengendalikan ukuran pupil kita. Itu cara kerja untuk aperture pada. Lalu di sini ada beberapa teknik aperture yang kita terapkan dalam foto. Jadi dilihat perbedaannya. Di sini kita ubah dulu settingannya ke aperture priority. Oke, di sini di setting menggunakan aperture-nya 1/8. Ini bukaannya besar, hasilnya seperti itu. Lalu ini kita setting ke 10 ya. Untuk aperture-nya 10. Nah, di sini ada perbedaan saat kita menggunakan shutter speed-nya 1/80 dan 1/100 dan aperture-nya 22 dan 4 untuk ISO-nya gitu. Dan ini yang aperture 1.8 dan 22. Ini perbedaannya seperti dengan ISO yang berbeda dan shutter speed yang berbeda. Gitu. Jadi perbedaan gambar ini bisa sangat terlihat jelas dari fokusnya dan cahaya masuk ke dalam.
Nah, ini untuk high aperture. Ini 1.8 dan 22. Jadi fungsi dari aperture ini sangat penting untuk kombinasi ya dari segitiga exposure. Apakah cocok dengan apa yang kita ambil? Nah, lalu di sini ada beberapa perbedaannya, yang low aperture dan high aperture. Nah, seperti ini perbedaannya. Oke, jadi ada ISO. Jadi ISO itu adalah sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Jadi semakin tinggi ISO, semakin sensitif sensor kamera terhadap cahaya. Contohnya sebuah semut. Jadi kalau ISO-nya 100 berarti semutnya ada 100. Kalau ISO-nya 200 berarti semutnya ada 200. Tugas tiap semut ini uh, untuk memungut cahaya yang masuk melalui lensa dan bertugas untuk membuat gambar. Jadi cahayanya akan menjadi lebih terang. Ini contoh seperti ini, ISO 400 dengan 1000. Jadi ada perbedaan terang dan gelapnya. Lalu di sini ada ISO-nya di setting 3200. Jadi cahaya masuk lebih banyak.